mendekatinya kepadanya. Kami lebih dekat kepada manusia daripada pembuluh darah yang ada di lehernya. Kan begitu kata Allah. Dari ayat ini para sufi itu memaknai bahwasanya ayat ini mengandung arti bahwa Tuhan ada di dalam, bukan di luar diri manusia. Nah, jadi pertanyaannya, yang di dalam diri manusia itu apanya Tuhan? Apanya Allah? Apakah yang ada dalam diri manusia itu wujudnya Allah atau sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dari sinilah mungkin kalau ayat ini dimaknai dengan secara terang saja, mungkin disitulah nanti akan ada penyimpangan dalam tasawuf, sebagaimana yang diungkapkan salah seorang ulama tasawuf seperti Imam Al-Qusairi, kan begitu. Karena Imam Al-Qusairi itu dia seorang sufi, tapi dia menolak dari tasawuf yang ada pada waktu itu. Mungkin karena ada penyimpangan dalam memaknai tasawuf itu sendiri. Nah, seperti adanya konsep wahdatul wujud itu. Nah, jadi bagaimana ya dalam memaknai ayat tersebut? Ya, Allah itu berada dalam diri manusia, bukan di luar diri manusia. Apa yang ada di dalam? Ya. Terima kasih Abu ya. Di dalam bab kedua tentang asyirullah itu, laqad ja'akum minallahi nurun, sungguh telah datang kepadamu. Apa yang datang kepadamu? Cahaya. Dari siapa? Allah. Sungguh datang kepadamu dari Allah itu cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya ja'ala samsa diya'a wal qamara nura. Allah ciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Bisa dibedakan Pak sinar dengan cahaya? Kalau sinar ja'ala samsa diya'a wal qamara nura. Allah ciptakan matahari itu bersinar, bulan bercahaya. Sinarnya di luar, cahaya masuk ke dalam. Kira-kira pertanyaan, apa tuh cahaya? Lampu ada sinar dan cahaya. Kalau lampu itu tidak ada lagi sinar dan cahaya, bolanya diganti atau ditukar? Diganti atau ditukar? Diganti dan ditukar tidak sama. Kalau ditukar boleh second atau mempunyai kualitas yang sama. Kalau diganti pasti yang baru. Cahaya, dengan cahaya kita bisa membedakan warna, hitam, putih, merah, betul? Kalau itu apa? Cahaya dalam kajian ma'rifat, kebenaran. Laqad ja'akum minallahi nurun, sungguh telah datang kepada engkau dari Allah itu cahaya. Apa cahaya? Kebenaran. Bola lampu kalau sudah tidak ada cahaya dan sinar, bola wajib diganti, jangan tukar. Manusia yang bernilai cahaya, kebenaran. Kalau sudah tidak lagi benar, jangan ditukar. Batukar baru juga sama kualitasnya, ganti baru ada perubahan. Keras Pak? Kajian ma'rifat keras. Jadi kalau bertukar sama kualitasnya, bukan menyindir-nyindir Pak ya. Kajian ma'rifat ini masuk kajian tahlili
falsafi dan kajian tahlili sufi dan juga kajian tahlili bil ilmi. Masuk di kajian bil maksud masuk. Nah, masuk falsafinya juga. Lalu gambaran dari At-Tabari itu ayat berikutnya, qad ja'akumul haqqa min rabbikum, sungguh telah datang kepadamu kebenaran. Dari siapa kebenaran? Min rabbikum, dari Rabb engkau. Datang itu kita belum memasukkan kajian pemahaman pemikiran Syekh Muhammad Soleh. Apakah datang itu dihantarkan seperti ini buah semangka? Apakah datang itu seperti itu? Kan beda tuh Pak. Datang kepadamu penglihatan. Apakah dihantarkan oleh Rabbani itu penglihatan? Tak sama. Inilah yang disebut dalam kajian fikih laisa kamitslihi syai'. Tak sama. Bagaimana bisa dipisahkan? Dia perumpamaan helat mata putih dan mata hitam. Dua tapi satu. Satu tapi dua. Dia disebut berbilang tapi esa. Maka pemikiran-pemikiran filsafat dan para ahli sufi itu dia hanyalah sekedar untuk mendatangkan pemahaman Allah itu terbebas daripada tasbih. Terbebas daripada tasbih. Jadi di mana dia? Dia dihantarkan bukan seperti yang dibayangkan kita. Ridwan 12 tahun di rumah sakit itu, begitu telah keluar Luhud, Nusud, Jabarut dan Balakut, itu udah sampai kita Pak. Mana alam Luhud, mana alam Nusud, mana alam Jabarut dan Balakut. Nanti ayanda coba saling berhadapan. Itu ada bayang kita dalam mata kita, dalam mata, betul? Itu alam Luhud. Keluar sikit alam Nusud, Jabarut, Malakut yang putih sampai ke atas. Maka cek terakhir para medis mata. Oh, dia udah pergi. Siapa yang pergi? Apa? Dari mana dia datang? Kemana dia pergi? Bukankah kajian ma'rifah? Maka kajian ma'rifah seluruh cabang aspek ilmu masuk ke dalamnya. Makanya ulama itu dia ahli fisika, ahli biologi, ahli farmakologi, ahli farmakognosi, ahli bangunan, ahli pertanian. Itu ulama. Maka derajatnya 700 pangkat di atas pangkat mukmin. Setiap pangkat mukmin 200, satu pangkat mukmin itu 500 tahun dan kita 700 ulama. Cuma kita terlalu cepat ya. Dia baru pandai baca Al-Quran dan hadis sudah disebut ulama. Jadi kita yang menyepelekan ya. Dia baru pakar mungkin barangkali dan disebut ulama. Maka akhirnya tak jadi tuntunan, jadi tontonan. Kita yang salah. Nah, jadi salahkah pemahaman mereka? Tidak ada yang salah. Yang salah memaksakan pemikiran kepada yang bukan di makamnya. Maka guru TK itu adalah sangat arif dan cerdas. Nah, tolong bernyanyi. Anak itu tampil. Apa tampilnya? Ma'iyang semua. Apa kata ibu TK-nya? Hebat anak itu. Kenapa? Dia udah ahli di levelnya. Tapi di kala S1 nyanyi Ma'iyang akalera dan koma. Siapa yang salah? Yang tidak mengerti dia di level mana.
Tidak ada yang salah. Itulah pandangan yang disebut holistik, pandangan yang menyeluruh para arif billah. Maka dia Nabiullah Abul Anbiya, Abarruh itu, dia duduk di level itu. Maka Nabi tidak benci. Dia pezina, dia perampok, dia pembunuh, dia penjudi, dia pemabuk. Nabi tidak pernah membenci siapapun, karena dia sampai di level itu. Iko kadang nengok kawan batato je, mangana kancing ada tahi. Orang itu belum berdosa, dia jauh lebih kotor daripada merasa hebat itu Pak, lebih gila dari orang gila. Itu Pak, lebih gila. Jadi dalam kajian ini Pak, itulah muara dari kajian tauhid. Kita jadi orang tua, mampu menahan rasa. Mani tidak langsung ditelan, pahit tidak langsung dimuntah. Pikir pelita hati, bukankah itu kemuliaan? Itulah kajian kita. Jadi tidak ada yang salah ya Pak. Dia akan pas di levelnya. Baut 9 hanya masuk di mor 9. Jangan dipaksakan baut 9 di mor 10. Kalau tidak sempit, longgar dia. Longgar dia. Itu kira-kira gambaran dalam kajian berhikmah gitu. Jadi makanya Imam Malik tidak pernah menyalahkan kalau tingkat kajian syariat, tidak menyalahkan Imam Syafi'i, berarti muridnya. Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan gurunya. Begitu ulama-ulama, para arif billah. Maka dia ciri para arif billah itu hamba yang dhaif dan fakir. Itu hasil karyanya pasti seperti itu tulisannya. Jikalau terdapat kekurangan dalam penulisan seorang hamba yang dhaif dan fakir ini, tolonglah dibetulkan. Pasti begitu. Beda dengan penulis jurnal kita hari ini Pak ya. Tidak ada Pak. Jadi begitu kira-kira gambarnya Pak Haji ya. Jadi betulkah Rabbani itu di dalam? Kalau udah di dalam, dia bertempat. Betulkah dia di atas? Kalau di atas, dia bertempat. Dia Rabbil Alamin. Luar dalam, dalam luarnya, kiri kanan, kanan kirinya, atas bawah, bawah atasnya, depan belakang, belakang depannya. Nanti kalau benar kita terus riyadhah, mulai masuk di level zikir darajat, senyawa luar dan dalam gerakannya ya. Itu pertama kita bertemu dengan yang ungu dan biru-biru, belum sampai ke cahaya. Setelah bertemu dengan yang biru-biru ungu, baru kita ketemu dengan cahaya. Maka Nabi Musa begitu dia sampai di apa ditemukannya? Cahaya. Sehingga keluar terdengar innani. Kenalkan diri dia Pak. Setelah cahaya, itu cahaya yang kita temukan dalam zikir itu tidak seperti senter lainnya. Kan kita pejam nih Pak, nikmatnya Pak, kita bisa menjangkau tikus di sana dengan tikus di situ sekali lihat itu. Lihat Pak yang lampu strokeng dulu Pak namanya. Apa lampu strokeng itu Pak? Petromat. Sinar dan cahaya itu di dalam kaus kah, di luar kaus kah, atau di mana? Orang di sini dan di sini sekali lihat oleh dia. Di sini dan di sini sekali lihat oleh dia. Itu bentuknya. Nikmat Pak. Bertemu dengan yang ungu saja tak akan tertahankan linangan air mata, tak akan tertahankan.
mengucur, Pak. Makanya orang Allah Astagfirullah pasti meraung, Pak. Itu nikmatnya luar biasa. Itulah guru kita masih aktif alhamdulillah hari ini, Pak. Sampai ke pusat saya perhatikan Dr. Buya Ar-Razi masih aktif. Sumatera itu, Pak. Cobalah selalu ya berkomunikasi dengan beliau. Insya Allah beliau aktif dengan kabar aktif. Merinding beliau sebut nama hadir dia, Pak. Begitu. Sebab di level itu tidak ada yang mati. Yang mati hanya kesi. Maka kita bisa komunikasi dengan siapapun. Betul, Pak? Bisa. Maka dulu di kampung kami itu kalau mati setelah 3 hari itu ditanyai, gimana keadaan di situ? Kalau masuk di akal ini tentu tak terjangkau akal. Tidak perlu bawa kamera ke dalam kuburan itu, betul, Pak? Dia tidak pernah mati, cuma kembali ke zatul hayat, kembali ke hidupnya. Wa ilaihi turja'un, kena hidup di level alam ruh. Ruh tak pernah tua, ruh tak pernah ruh tetap sama. Di level ini jangankan dengan Adam alaihissalam, dengan Rabbani kita satu sebaya. Maka besok setelah yaumil akhir, ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka, kembalilah hidup sebaya kembali. Betul, Pak? Maka apabila duduk di level ini terciptalah, maka di kalimat-kalimat orang thariqah akan selalu kita dengar kalimat Tuhan. Betul, Bapak Ibu? Tuhan bagaimana? Karena dia paham, walaupun anak casingnya yang anak, Rabbaniyah sama. Bukankah itu kemuliaan? Tapi kalau tidak duduk di level ini, ya Allah, kita terpengaruh oleh kulit durian. Mungkin yang besar yang enak, mungkin yang kecil yang enak. Tidak. Yang enak itu cuma rasanya. Maka kita tidak terpengaruh oleh penampilan zahir. Mau berserban dia, ya, mau apa dia, itu hanya kajian semiotik, tanda dan petanda. Jadi kalau kajian semiotik, kalau udah tanda zuhurnya muncul, itu kalau gunting rambut tidak dapat redo, patah gunting itu, Pak. Begitu dia. Apa simbol zuhur, Pak? Nih, zuhur janggutnya. Apa simbol waraknya? Mulai terlihat hitam di sininya. Itu dunia di bawah telapak kaki. Dunia apa katanya? Makanya kalau dunia apa katanya, dia tidak memikirkan dunia. Hari ini boleh sahabat sekalian diklik, itu masih ada disebut, Ridwan masih menyebut wali Allah. Dia bunyi unggi awak wajah doa. Itu di Kalimantan sana, Pak. Anies Baswedan pergi ke hutan itu, menemui, dia tinggal di tengah hutan. Wali Allah. Wali Allah. Duit berjuta sekali kasih sama orangnya. Itu apa? Oleh dia lagi. Dia mau pergi ke Mekah, tinggal perintah saja. Dia paham ilmu usul tadi, ilmu satu asal. Rupanya air, angin satu asal dengan kita dalam usul dia. Kemarin belum sampai penjelasan itu ya. Nah, semuanya berasal. Maka pemahaman Abdul Wahab Syahrani tentang hadis, innallaha khalaqa qabla al-asya nurun nabiyya. Tentang nurun nabiyya, nur itu ada zat, cahaya itu ada ruhnya. Di level ruh nur, innallaha khalaqa min ruh Muhammad min zati wa khalaqa al-ruh al-adam min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk di level ruh, cahaya Nur Muhammad itu berasal dari zatnya Allah itu sendiri. Dan untuk ruh sekalian alam ini itu berasal dari ruh Nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah Muhammad itu abar ruh. Bapaknya ruh langit, bapaknya ruh bumi, bapak ruhnya air. Begitu ruh Nur Muhammad masuk ke dalam api, api membakar. Masuk ruh Nur Muhammad ke dalam air, air membasahkan. Masuk ke dalam pohon, pohon tumbuh dan berkembang. Masuk ke dalam matahari, matahari bersinar. Begitu. Masuk ke dalam tubuh Adam, maka merasai sekalian tubuh. Yang merasai inilah disebut hakikat sebenar diri manusia. Maka nanti apabila dia keluar, maka disebutlah kesini mati. Dan dia tidak mati, dia keluar pergi ke satu hayat, kembali ke hidup. Maka disebut wa ilaihi turja'un. Tidak pernah mati. Maka kita bisa komunikasi dengan siapapun. Pejamkan mata yang zahir, hadirkan mata yang batin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuma ni angan-angan panjang apa dari Tuhan. Lain pahamnya Pak. Lainnya kan cuma payah menuturkan. Itulah kejar rasa. Namanya takluk. Ada yang ragu. Jadi ya, dengan memahami konsep itu, itulah puncak itu ya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Harus, dan kita wajib sampai di situ. Karena hakikat penciptaan manusia ru'yatullah, bertemu dengan Allah. Itulah kekuatan. Maka siapa Allah nanti belum masuk kita. Maka kita belum masuk di Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad sahir, Muhammad batin, belum. Di atas ini masuk sikit itu baru kita nanti oh ini namanya. Jadi kajian ini Pak sebenarnya udah kita lewati. Perumpamaannya seperti ini. Ada surat undangan pesta ke tempat kita, Saparudin. Yang pesta itu Saparudin. Kita bingung siapalah Saparudin ini. Begitu sampai tempat pesta, wah, Ucok, rupanya Ucok yang dipanggil Selangor, namanya Saparudin. Maka nanti begitu kita mengaji, oh, atau selesai itu. Udah kita alami, Pak. Cuma kita tidak tahu. Makanya kita kan pernah mengalami datang suatu tempat, kok tidak asing ya? Kapan kita ke situ? Masanya kita tidak tahu. Itu waktu sekian. Makanya kita kenal nanti mulai dari Ghalib sampai ke Sultan Nur, Nur al-Nur, sampai ke Wadi, sampai ke Mazi, sampai ke Mani, sampai Mani Maknikum. Baru kita tahu. Oh, tinggal gitu aja. Maka kita mengerti nanti. Bisa kita tentukan mau buat anak laki-laki, mau buat anak perempuan, mau buat anak kembar. Bisa gitu. Maka orang dulu tidak punya kondom, tidak punya spiral, tidak punya sunti. Bisa anak dibuat sekali 4 tahun, betul Pak? Dia mengerti ilmu ini. Dia tidak punya buku. Kok bisa buahnya lebat? Kok bisa hama tidak ada? Dia mengerti dan mengerti ilmu usul ini. Dia berdialog. Hidup itu masalah. Dia kejam fikih. Yaqulu abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulu Allah Ta'ala hamdi abdi. Bukankah itu mi'raj? Sampai pada ayat kelima, yaqulu abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Wa yaqulu Allah Ta'ala, apa kata Allah sana? Fahazi baini bainah. Ayat ini kita bagi dua. Na'budu punyamu, nasta'in punyamu. Maka di sana apabila kita masuk mengungkap rahasia salat, 5 tempat selama salat, waktunya, tempatnya, makamnya, niat berdoa dan berdoa mustajab. Mustajab. Maka di sana pemahaman para muhaddisin dan para mufassirin, nasta'in adalah makam pertama berniat mustajab. Maka di kampar Pak, iya kana budu wa iya kana nasta'in. Kepala yang sama babulunya nak kena hati lain-lain. Kan itu Pak. Makanya Ustaz Dano, asyhadu an la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, telah datang di depan kursi A. Kalau penyakit-penyakit dideritanya disebabkan ilmu yang dia tuntut tidak sesuai dengan syariatmu, maafkan dia. Kalau penyakit-penyakit yang dideritanya ini disebabkan ilmu turunan-turunan dari sebelumnya, ampuni dosanya. Tapi kalau penyakit yang diderita oleh si A ini yang menguasai hati, pikiran, jantung, motorik dan perasaannya, keluarkan kalau itu disebabkan oleh jin. Keluar jin. Betul? Keluar. Yang ru'yah, mantra itu adalah jangan pernah berbeda luar dan dalam. Maka Nabi itu sama. Berangkatlah ya, penyakit berangkat sama. Maka disebut mana kun, mana bayakun. Tentu kalimat itu akan diawali dengan pemahaman mana Rabbani, mana insani, mana Allah, mana hamba. Ini dalam rangka. Cuma waktu sholat Isra udah masuk ya. Sampai situlah dulu ya. Besok wak sambung loh balik Pak Haji ya. Dia rupanya air yang 5 kubik itu bisa dimuatkan dalam gelas. Betul Pak? Caranya masuk minum. Tapi walaupun 1 teko sekali tuangkan terbuang dia Pak. Masa selahnya. Sedikit orang alim dan cerdas, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita baru masuk sampai halaman 5 ya Pak ya.